Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, dan yang telah memberikan pada kita kenikmatan yang banyak. Semoga dengan kesyukuran kita Allah Ta'ala berkenan memberikan kepada kita rezeki yang lebih banyak, lebih barokah dunia sampai di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang namanya rezeki. Rezeki itu tidak cuma uang, tidak cuma harta, tetapi rezeki itu segala sesuatu yang membuat kita itu bisa hidup dengan lebih baik. Yang kedua namanya keberlimpahan. Melimpah itu apa? Melimpah itu pertanda kelebihan atau kurang. Contohnya, ada orang gajinya, pendapatannya sebulan cuma 1 juta, tapi butuhnya cuma 600.000, namanya berlimpah. Ya, sebaliknya meskipun gajinya 3 miliar, Direktur Pertamina itu gajinya 3 miliar, tapi butuhnya 4 miliar. Itu namanya apa? Kekurangan. Ya, buktinya masuk korupsi. Kita di bawah Ibu, ketika berlimpahan itu bagaimana kita itu mengelola, memanage antara kebutuhan dengan rezeki yang diberikan kepada kita. Maka di dalam agama kita ada ajaran namanya qanaah. Apa qanaah itu? Qanaah adalah merasa cukup dengan apa yang ada. Ya. Meskipun kita makan cuma pakai sambal, dan ayam bakar tidak masalah. Nah, terus bagaimana tips supaya kita merasa berlimpah rezeki? Ya, yang pertama pentingnya kita syukur. Allah sudah banyak berfirman kepada kita tentang akibat atau dampak positif orang itu bersyukur. Di dalam surat Al-Ibrahim ayat yang ke-7, Allah berfirman, baik taat dan hukum dan ingatlah ketika Tuhanmu sudah memproklamirkan, mengumumkan suatu pernyataan, suatu penetapan. Apa pernyataannya? La in syakartum la
Sungguh benar-benar wahai hambaku, jika kamu bersyukur tentang nikmatku kepadamu, sungguh akan aku tambah nikmatku kepadamu. Yang kedua, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi jika kalian itu kafir kufur, tidak bersyukur, ya kufuran gimana kufur nikmat, maka sesungguhnya azabku adalah sangat-sangat berat. Lah yang pertama Bapak Ibu, cara bersyukur itu minimal mengucapkan kalimat alhamdulillah itu yang paling minimal. Itu artinya apa? Artinya segala puji bagi Allah, ya. Diparingi rezeki berapapun kita ucapkan alhamdulillah, ya. Maka itu akan menjadikan nikmatnya bertambah dan bertambah. Yang kedua, nikmat itu kita gunakan sesuai dengan yang dikehendaki Allah, ya. Seorang suami memberikan baju untuk sang istri, ya. Jane pun dipilih-pilih ben ketok apik. Yang namanya selera bidadari. Selera tidak sama dengan sama istrinya. Setelah diberikan pada istrinya, itu juga nggak merasakan mosok lambi kokurang dan umpamanya kita atau yang lainnya. Tetapi karena cinta pada suaminya, meskipun dia tidak tetap dipakai untuk menyenangkan hati suaminya, terus besok diberikan yang lebih banyak, ya. Demikian Allah itu kalau kita itu menggunakan nikmat-nikmatnya dan dengan apa yang dikehendaki, maka akan tambah nikmat lagi, ya. Kita diberi rezeki namanya kesehatan, terus digunakan untuk beribadah, nah, ditambah lagi. Yang seharusnya secara normatif itu sebenarnya sudah tidak kuat, tapi malah kuat. Yang bersama itu Abdullah As-Sairi itu kan seorang yang sudah sakit kakinya sejak umur 11 tahun, nggak bisa jalan ke masjidnya itu pakai merangkak. Itu dilakukan sehari 5 kali PP rumah masjid selama 66 tahun. Dipikir mau kuat itu, karena dikuatkan oleh Allah. Sahabat Nabi yang namanya Sabar itu rumahnya ternyata jauh dari masjid, tapi kok tahu telat nih makan. Orang tahu makan berarti memang bagaimana? Itu contoh kita, ya. Kemudian sebaliknya kalau kita maidu tuh ngomong berarti telung yuto. Mau telung. Kemudian karpe 5 yuto, ya. Maka kemudian namanya tidak bersyukur. Allah itu maka kemudian akan dijadikan sebab menjadi suatu musibah. Bagi tolong yuto, anak tiba operasi tolong yuto. Karena makanan nggak bersyukur atau yang lainnya, kita ibu sing dados pegawai gaji ini munggah malah utangnya munggah. Ngapun sebagian seperti itu. Maka kemudian kita harus banyak bersyukur. Ya. Terus kemudian mensyukur itu dimulai dari yang kecil, yang sedikit, ya. Nabi sabdakan bahwa man lam yaskurul qalil, barang siapa yang tidak bisa mensyukuri yang sedikit, maka dia tidak dapat mensyukuri yang banyak. Nandur pari,
menanam padi panen yang ngapunten sisa tikus nggih tikus. Katanya sebagian pakne sisa tikus mung entuk 8 kuintal lah, tapi disyukuri alhamdulillah. Ya. Gajinya naik cuma 100.000, alhamdulillah. Nyabuti blonjomu 30.000 kunen 3 dino. Coba dulu. Alhamdulillah. Ternyata suaminya memuji istrinya. Ya. Telung mung dinggo tambahan. Kayak beras tak cukupi, kabeh tak cukupi. Lah, enggak masalah itu. Lah kalau kita sudah biasa mensyukuri yang kecil-kecil, kita akan mudah untuk mensyukuri yang banyak. Ya. Ketika kita diberikan semua, merasa kemudian sangat-sangat butuh sekali. Nyobutak tukok negelan kalau sakon alhamdulillah. Ngomong sudah kok saklam. Terus sakon menenun nomor sakilo bisa. Contoh, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kelasnya kita masa biasa, kadang memberikan itu lewat orang lain, ya beda dengan para nabi, karena itu kadang langsung. Contohnya si sahabat Hajar pas mau cari air, kemudian langsung diberikan di situ, nggak lewat orang tua, kelasnya nabi, gitu. Padahal kalau Maryam itu di Mekahnya ada, maka datang kelasnya Maryam. Lah kelas kita adalah hewan orang lain. Dok. Assalamualaikum, salam. Sinten niku Mbak? Kula Budi. Enten apa diutus ibu kok nggih monggo katuran. Budi iki diutus ibu nyosi dadaran. Lah rantang limo. Oke. Enten Pak kabeh. Lah kemudian gitu matur nuwun, matur ibu ya sayu. Jazakallahu khairan. Itu sebagai bentuk syukurnya kepada manusia. Ya. Kemudian seperti nasab, barang siapa yang dia tidak mensyukuri orang manusia, maka dia tidak akan bisa bertemu kepada Allah. Makanya Allah itu apapun jasa orang lain kepada kita itu harus kita syukuri minimal dengan mendoakan. Digoncengin dari rumah kemudian kita ucapan jazakallahu khairan. Dijajak ning koncone tenggen restoran bintang 7 alhamdulillah. Tuhan kita syukur. Lah kalau kita biasa mensyukuri orang lain, maka kita akan mudah kepada Allah dan sebaliknya. Dok. Waduh. Terus itu bude ngopo? Ini kan terhadap kayak nopo. Padahal ingkung telu bang kayak nopo. Akhirnya kemudian gondol sih gue. Ya, ini kalau kita tidak kepada manusia, kemudian kita lebih matilah syukur. Yang kedua, yang ketiga, menceritakan nikmat Allah itu sebagian dari bentuk atau cara bersyukur. Pak, motornya enggak perlu ini titipane Allah. Bukan mata ombe kulo pada kejenengan. Kita nisbatkan kepada Allah, ya.
Seperti Nabi Sulaiman ketika diberi kerajaan yang luas, maka dia kata bukan hebat tapi hadza min fadli rabbi. Ini adalah karena Tuhan kepada saya, bukan hebat saya, bukan. Nah, kagungan dalam ben omae gede jadi omae gedong alhamdulillah. Waniki paring Allah apa kula mboten napa-napa mboten napa-napa gitu. Niki kabeh paring Allah Taala. Dulu orangnya bodoh seperti Imam Ibnu Hajar. Gitu. Di pondok Pak, niku bodohnya setengah murid. Bodoh banget. Sampai dia pulang, ya putus asa. Kemudian dalam perjalanan lewat sungai. Dan di sungai ada batu besar yang berlubang karena titik atau tetesan air. Kemudian dia mikir, gitu, batu yang saja bisa lubang, masa otak saya nggak bisa lubang? Kembali ke pondok jadi motivasi. Gitu. Kemudian jadi apa? Ulama besar, ya, untuk menunjukkan nikmatnya Allah. Yang di beliau juga begitu, itu adalah ilmunya dari orang. Kemudian kalau orang itu meninggalkan tidak menceritakan itu namanya kufur. Sudah diparingi bodoh sing kata tapi nggak pernah ditunjukkan itu nikmatnya Allah. Malah cuma dipaitu. Wis tumbas mobil anyar mereke Pajero. Terus masih belum Allah cuma Pajero, bukan Ferrari, mobil Ferrari bukan. Mereka tidak menikmati. Namanya Allah. Pentingnya tadi bersyukur dari yang kecil, berkepada, dan kemudian kita itu ketika diberi kemudian diceritakan di maka bukan sombong tapi dikembalikan kepada Allah, ya. Hadza min fadli rabbi. Dalamnya ditulis hadza min fadli rabbi, ya. Obnya itu hadza min fadli apa itu, ya. Sebagai bentuk itu bukan miliknya sendiri tapi miliknya Allah. Ini kemudian yang terakhir, dan bersekutu sebagai satu bentuk rahmat dan anggapannya benar ada suatu adab. Jadi Bapak Ibu, kalau kita apakah secara keluarga masalah ibadahnya, kalau dikumpulkan oleh itu namanya suatu rahmat. Suami, istri, anak-anak disatukan. Saya satu namanya suatu rahmat, ya, maka perlu disyukuri dan diupayakan. Sebaliknya kalau dipercerai-beraikan, ya, sing lanang ngalor, sing wedok itu, artinya nggak pernah gatuk, gitu. Bapaknya ngulon, anaknya ngitan, ya nggak gatuk, itu namanya apa? Adab. Makanya kita usahakan berdoa, Allahumma alif baina qulubina, ya Allah tautkanlah, ya, lembutkanlah hati-hati di antara kami, ya, mulai dari rumah tangga maupun yang lebih besar, termasuk umat Islam seluruh dunia. Nah, kalau nanti sudah disatukan akan jadi suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Seperti tubuh kita, ya, ada mata, telinga, kemudian semua disatukan jadi suatu tubuh yang. Kemudian kita harus memahami bahwa nikmat Allah itu sangat-sangat banyak, tidak terbatas pada uang dan harta benda. Saking banyaknya bahkan kita itu tidak mampu untuk menghitungnya. Maka katakan bahwa kita untuk nikmat Allah illa tusuha. Wahai manusia, seandainya
Kau itu menghitung berapa banyak nikmat, kamu tidak bisa menghitungnya. Contoh, yang ada pada tubuh kita, ya, itu di Kamboja itu ada dokter dan gengnya ya, yang menjual organ-organ manusia. Ya. Ada orang dijupuk gile tok, orangnya masih hidup. Harganya berapa? Bukan cuma rupiah, bukan cuma 1.000, bukan, tapi sama. Dan seandainya kita itu berapa laku harga kedua mata kita berapa? Kira-kira pinten regane jantung kita kira-kira berapa? Ya. Harganya telinga kita, otak kita, kanker kita itu sangat banyak sekali. Itu yang kadang belum kita syukuri, ya, itu baru badan kita. Baru yang lainnya yang namanya kesehatan, ya. Maaf ya, seandainya orang tuh di rumah sakit 3 hari tanpa BPJS pun bayar pinten gitu. Nang telung dino tanpa BPJS mboten saya operasi. Nah, kalau operasi kan sudah banyak sekali. Itulah nikmat namanya kesehatan. Ya, nikmat ketentraman hati, ya. Harus kita syukuri. Dan kemudian innal ladzukaku apa? Sesungguhnya itu kebanyakan adalah apa bentuk maksudnya tidak bersyukur, ya. Ini perlu kita latihan untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang ada pada kita masing-masing. Mulai dari nikmat jasadiah, ya, nikmat maliyah kita, ya. Meskipun punya pit ontel, itu kita syukuri daripada jalan kaki. Nah, terus bagian alim berkata, ada juga nikmat yang lebih daripada itu. Ada 4 tingkatan nikmat. Nikmat yang pertama adalah nikmat namanya harta benda, ya. Yang di atas namanya nikmat kesehatan. Yang ketiga nikmat keturunan, apakah anak yang soleh-solehah. Nikmat yang paling tinggi adalah nikmat ibadah. Bisa ngaji pakai alhamdulillah, ya. Bisa tetap begitu. Kenapa? Karena Bapak Ibu, nikmat yang pertama dan kedua itu ketika kita mati sudah tidak ada. Ya. Bondone kata tinggal mati, nggone ahli warisnya. Tetapi yang ketiga dan keempat itu ketika kita mati justru akan berfungsi, akan berfaedah, ya. Seperti ada sahabat Nabi, anaknya 9 semua hafal Al-Quran, ya. Kemudian 9 mengangkat tangan berdoa Bapak Ibu, ya, akan sangat mustajab, ya. Kemudian alhamdulillah yang itu amal ibadah kita, sholat kita, ya. Kita akan mendapatkan nikmat-nikmat yang sangat luar biasa. Makanya kita bisa sholat itu harus kita syukuri. Bisa membaca Al-Quran dan harus kita syukuri, ya. Itu nikmat yang lebih besar dibanding dengan dunia dan seisinya. Ya. Kemudian kalau semakin banyak nikmat kemudian tidak bisa kita pahami, akan menimbulkan kekufuran. Contoh, ya, seandainya ada orang jualan, ya, entah jualan apa terserah, sehari labanya 1 juta, kata betul, bisa juga begitu, ya. Ya, kemudian namanya 1 juta terus lama-lama terus jadi biasa. Kita kemudian langsung 1 juta gitu. Kalau sudah begitu banyak,
Demikian juga kita namanya nikmat kesehatan. Sehat kita itu kan sudah biasa jadi ya biasa, nggak bermakna. Itu akan bermakna ketika dicabut Allah, diparingi gerak, vertigo, adem panas, telung dino ngoten mawon. Terus niku pun ngrasake lapenya. Maka kadang-kadang kalau kita nggak mampu mensyukuri nikmat, terus Allah mengingatkan dengan cara mencabut nikmat. Makanya Allah harus berusaha mensyukuri semua nikmatnya Allah. Kemudian nikmat yang sering terlupakan karena apa tadi? Karena tadi seringnya kita mendapatkan nikmat, itu kesehatan dan kesempatan. Sehat kita itu Bapak Ibu masih lebih banyak dibandingkan sakit kita. Ketika Nabi Ayub sakit yang begitu lama, terus istrinya matur, "Duh Nabi Ayub, kenapa kau tidak minta sembuh kepada Allah? Engkau kan seorang nabi." Terus ayat mengatakan, "Wahai istriku, aku malu minta sembuh kepada Allah." Kenapa kok malu? Karena sehatku masih lebih banyak dibandingkan sakitku. Menunjukkan tidak sabar. Loro 18 tahun, sehatnya 30 tahun kan masih panjang sehatnya. Kita itu Nabi Ayub kita. Sehatnya malah masih lebih baik saja, kadang-kadang kita tidak sabar. Yang kedua, kesempatan. Kalau seandainya kita semua dimasukkan di suatu tempat atau suatu kamar atau suatu gedung, di situ ada uang ratusan ribu semuanya, panjenengan diaturi njupuk sak senenge ning mung 2 menit. Kinten sempat lereng mboten? Sempat lereng mboten Bu? Ora lereng maneman kok 2 menit kok. Hidup kita itu kalau dihitung agak cuma sekitar 2 jam. Dibanding anak yang 1.000, tapi kok jur lereng baik. Kita Pak, urip 2 jam kok jur lereng kerjane. Bapak Ibu kalau bisa kita itu ibadah jangan lereng. Lah pripun Pak napa mboten semua kita jadikan sebagai ibadah. Sholat kita, zikir kita, termasuk makan kita, tidur kita jadi apa? Ibadah. Yang ibu hisa-hisa, ubah-ubah, olah-olah, dijadikan apa? Ibadah. Sehingga 20 menitnya semuanya ibadah, supaya mendatangkan yang lebih banyak tadi. Kemudian terus ada pepatah dan namanya sekali dayung 2-3 pulau terlampau. Sekali kerja kalau bisa mendapatkan lebih dari 1 balasan. Kita Bapak Ibu habis maghrib kemudian niatannya menunggu sholat isya dapat pahala. Nunggunya sambil mengaji dapat pahala ngaji. Setelah itu kemudian sambil maaf saja berdiri juga dapat 3 tadi. Kayak monggo kesempatan untuk ibadah ini harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi dalam Islam ibadah tidak cuma ibadah makhluk, ada ibadah amaliyah atau ibadah muamalah. Makan, tidur, ke belakang, berkenan bisa bernilai ibadah. Makanya monggo tidak untuk ibadah. Kemudian keutamaan bersyukur.
Nabi sabdakan to'amu sakit bimana so'imin so'im. Seorang yang makan dengan kesyukuran itu nilainya sama dengan seorang yang puasa dalam keadaan sabar. Ada dua orang namanya A dan B. A puasa, B nggak puasa, ya. A puasa nggak makan, nggak minum, tapi dia sabar. Sedangkan si B itu ya makan, ya minum, telap. Tapi dia bersyukur itu sama, ada sama apa tempatnya tadi. Ya, kita semuanya ketika kita dahar itu harus jadi seorang orang yang makan yang bersyukur. Nah, meskipun sing didah ora patek cocok, kita Pak. Lawe yo mung jangan loncong sambel kabeh tempe goreng kok ya. Seger kok ya. Jangan itu jangan loncong kok tak doyan. Nah, kita bentuk mensyukuri, nah, memberikan namanya nilai lebih apa yang ada pada kita. Yang pernah saya sampaikan. Penjenengan muncul dengan ditegur dan diseruput itu kan nilainya beda. Kita pun celakku kayak kan beda. Itu namanya memberikan nilai lebih. Kita akan juga begitu, ya. Kita juga begitu. Panjenengan sholat dengan tergesa-gesa dan dengan nilainya beda, Pak. Diminta tuh beda. Ini kan juga begitu, ya. Maka diberikan nilai lebih supaya bisa lebih menikmati. Baca umpamanya membaca dikit, kita umpamanya astagfirullah. Itu kalau dimaknani dalam itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, nikmat sekali. La ilaha illallah. Nah, itu akan semakin nikmat, ya. Lah kalau sudah bisa merasakan nikmat, itu namanya kesenangan, ya. Kemudian itu namanya suatu keistiqomah dalam beramal. Beda dengan orang itu tidak nikmat, ya. Daharan wenak kabeh duwe gratis ning magne kudu 5 menit kudu rampung. Itu Pak. Ya. Tidak bisa merasakan nikmatnya. Ya. Si Bapak Ibu, monggo kita meningkatkan syukur tadi dengan cara kita semakin menikmati semua nikmat, apakah itu makanan atau yang lainnya. Termasuk ibadah kita monggo dijadikan sebagai satu kenikmatan. Ya. Ngaji ben nikmat pripun, Bro. Gitu. Kita ngaji Bapak Ibu. Karena dengan kita ngaji ternyata kita tuh akan diangkat dan oleh Allah di hadapan para malaikat. Ya, sedangkan maaf saja orang yang tidak punya ilmu, kita nek wong Jawa ngendika niku kudu lunga-lunga kaya kebu pakanane soto. Suatu pembinaan bahkan Imam Syafi'i berkata kepada orang yang tidak mau belajar, ucapkanlah takbir 4 kali petanda kematiannya. Jadi orang itu kalau nggak belajar itu dianggap mati. Kenapa? Karena namanya belajar itu adalah sampai mati. Ola ini minal mati balati. Mencari itu dari air sampai kita masuk liang tengah. Jadi kalau kita nggak jadi namanya kita sudah dianggap mati. Dan semua itu
dengan kesyukuran kita. Semoga Allah yang pertama kayakan hati-hati kita, diberikan rasa cukup dengan apa yang ada, bahkan berlimpah. Kemudian kita bisa memberikan bagian yang lebih tadi sebagai infak sedekah sedekah kita, sehingga kita akan semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Oke, demikian yang saya sampaikan kepada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum